Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Berselingkuh dengan Sahabat Suamiku. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya sampai selesai. Tidak perlu secepat itu. Toh, aku juga tidak akan hamil kan? Aku mandul. Andini menatap ke arah Adnan. Matanya mulai menangis saking sakitnya luka yang diterimanya. Akibat kekurangannya yang tidak bisa memberi suaminya keturunan. Tolong jangan pernah berpikir kalau kamu itu mandul. Kamu pasti akan punya anak. Aku yang akan mengusahakannya. Adnan memeluk tubuh Andini, menenangkannya dalam dekapan hangat tubuhnya. Sedangkan yang Andini lakukan hanya bisa menangis dan menangis. Otaknya berusaha mempercayai ucapan Adnan, namun hatinya terasa menolak. Seolah apa yang Adnan ucapkan adalah keajaiban yang mustahil terjadi di hidupnya. Adnan tersenyum ke arah Andini saat wanita itu memberi nasi di piringnya. Sedangkan di sampingnya ada Rio, sahabatnya itu tengah fokus sarapan dengan makanannya. Sampai saat dia menyadari tatapan Adnan yang tampak berbeda saat menatap ke arah Andini istrinya. Terima kasih, ujar Adnan yang diangguki oleh Andini yang kian membuat Rio merasa curiga. Adnan seperti lelaki yang tengah jatuh cinta, yang sedang kasmaran oleh wanita. Sebelum ini, Rio tidak pernah melihat sahabatnya begitu tulus memperhatikan seseorang. Terlebih lagi caranya berterima kasih juga tampak berbeda. Sepertinya kamu dan Andini cukup dekat, ujar Rio setelah Andini pergi ke dapur. Sedangkan tatapannya tampak curiga ke arah Adnan yang terlihat berusaha tenang. Aku hanya berterima kasih. Apa itu bisa menyimpulkan sebuah kedekatan? Tanya Adnan dengan menaikkan salah satu alisnya. Namun Rio justru terdiam seolah sedang memikirkannya, membuat Adnan ketakutan dalam diam. Ya juga sih, toh apa yang menarik dari Andini? Sampai kamu mau dekat dengan wanita seperti itu. Rio tersenyum sinis sembari fokus dengan sarapannya. Berbeda dengan Adnan yang tampak geram dengan jawabannya. Meski tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali tertawa pelan. Ya kan? Jadi mana mungkin aku dekat dengan istrimu? Adnan berusaha menyamarkan suasana. Meski sebenarnya ia sudah cukup muak dengan sikap sahabatnya. Iya, betul juga. Andini berjalan menyusuri jalan dekat taman, menikmati angin yang cukup menyejukkan tubuh dan hatinya. Sedangkan pikirannya sedang kacau sekarang. Banyak hal yang membuat otaknya serasa tertekan. Kini hubungannya dengan Adnan sudah terlalu dalam. Ia dan lelaki itu sudah bersentuhan, sesuatu yang semestinya mereka tidak lakukan. Andini ingin menikmati perselingkuhan itu. Namun sayangnya, hati dan otaknya terlalu takut untuk tetap bersama dengan lelaki itu. Andini hanya tidak mau Rio tahu semuanya dan hubungan persahabatan mereka akan hancur. Rio lelaki kejam itu bisa saja merendahkan Adnan hanya karena dekat dengan istri yang menjijikan. Ya, Andini sangat mengakui, ia bukan wanita yang sempurna yang bisa menghasilkan keturunan. Itulah sebabnya suaminya itu sering merendahkannya dan bahkan menyelingkuhinya secara terang-terangan. Lalu apa jadinya bila Rio tahu bila sahabat baiknya justru memiliki hubungan dengan istrinya? Dia mungkin akan menertawakan Adnan atau bahkan menghinanya di depan banyak orang. Meskipun Andini merasa takut hal itu terjadi, namun anehnya, ia justru berharap hubungannya dengan Adnan bisa bertahan lebih lama dari perkiraannya. Karena mau bagaimanapun, hubungan gelap mereka terasa salah, tetap saja hatinya merasa nyaman berada di dekat lelaki itu dan bahkan ingin bersamanya lebih lama. Mengingat Adnan, bibir Andini kini tersenyum manis. Lelaki itu selalu bisa menghiburnya. Dia bahkan tahu cara terbaik untuk memperlakukannya. Bila dibandingkan dengan Rio, Adnan jauh lebih baik. Atau mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Hanya Adnan yang masih mau menerima Andini, padahal dia tahu kondisinya yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Dia bahkan berkata hal itu seolah bukan masalah. Padahal di dalam sebuah rumah tangga, bukankah hal itu adalah hal utama? Di balik senyumnya, diam-diam Andini merasa bersyukur dipertemukan oleh lelaki itu.
Meskipun hubungan mereka tidak bisa dikatakan sehat, setidaknya Andini merasa hidupnya sedikit lebih berwarna dari sebelumnya. Di tengah pemikirannya tentang Adnan, Andini melambatkan langkahnya saat ada sebuah taksi yang berhenti tepat di depannya. Andini sendiri tidak tahu siapa seseorang itu. Bisa dilihat dari ekspresinya yang seolah membentuk tanda tanya. Sampai saat pintu taksi itu terbuka, Andini dibuat tak percaya saat mengetahui siapa yang keluar dari sana. Andini, panggilnya seperti biasa acap kali mereka berjumpa. Seseorang itu adalah Sinta, sahabatnya yang sudah tega berselingkuh dengan suaminya. Perlu Andini tekankan lagi, ia tidak pernah peduli Rio berselingkuh. Namun saat ia tahu bila sahabat baiknya itu ternyata selingkuhan suaminya, rasanya seperti ditusuk dari belakang saat dikhianati oleh seseorang yang benar-benar ia sayangi. Andini, kamu dari mana? Kok jalan kaki? Aku baru pulang dari tempat meeting, tapi malah ketemu kamu di jalan. Sinta berujar antusias. Ekspresi wajahnya seolah tidak memiliki dosa, membuat Andini muak melihatnya. Bukan urusan kamu. Andini melangkahkan kakinya kembali. Ia benar-benar tidak ingin berbicara sekarang, terutama pada Sinta. Oh, kamu ngomongnya gitu? Ada apa? Kamu ada masalah ya dengan Pak Rio? Sinta bertanya dengan nada prihatin, yang kian membuat Andini yakin untuk membencinya lebih dari sebelumnya. Kenapa kamu masih tanya? Bukankah kamu ya salah satu penyebab dari masalah di rumah tanggaku dengan Rio? Tanya Andini setelah menghentikan langkahnya yang kali ini berhasil membuat Sinta terdiam dengan ekspresi yang sulit diartikan. Maksud kamu apa Andini? Tanyanya terdengar kaku. Namun wajahnya sangat berusaha untuk terlihat biasa saja. Jangan pura-pura tidak tahu, karena aku sudah tahu semuanya. Kamu dan Rio berselingkuh di belakangku kan? Ujar Andini tenang, membuat Sinta terkejut mendengarnya. Kamu tahu dari mana? Tidak penting aku tahu dari mana. Tapi yang pasti, kamu tidak perlu lagi pura-pura baik di depanku. Karena kenyataannya sekarang, kamu bukan Sinta yang aku kenal dulu. Andini menjawab tenang, berbeda dengan Sinta yang tampak tidak terima seolah diinjak-injak harga dirinya. Kalau aku bukan Sinta yang dulu, memangnya kenapa? Kamu mau marah? Iya, baguslah. Jadi aku tidak perlu lagi bersikap baik ke kamu. Karena semua itu terasa memuakkan untukku. Sinta menjawab tegas, namun ekspresinya masih tampak ada ketakutan. Terserah, aku juga tidak peduli. Andini memalingkan wajahnya, lalu berjalan meninggalkan Sinta di sana. Ia benar-benar tidak peduli dengan apa yang akan wanita itu pikirkan tentang dirinya. Kenapa kamu malah pergi? Hah? Kamu seharusnya marah. Kamu tidak terima kan? Suami kamu memiliki hubungan denganku. Ingat ya Andini, kamu dulu memang lebih menarik dariku. Banyak lelaki yang menyukai kamu daripada aku. Tapi sekarang, kamu hanya perempuan mandul yang gak bisa punya anak. Sinta terus melayangkan ucapan pedasnya, berbeda dengan Andini yang berusaha tidak peduli. Kakinya terus melangkah tanpa mau berhenti. Begitupun dengan hatinya yang juga berusaha untuk tidak sakit hati. Sekarang Andini mengerti kenapa Sinta dulu sering marah tidak jelas dengannya, lalu tiba-tiba dia bisa bersikap baik seperti biasanya. Itu semua karena Sinta merasa iri dengannya. Padahal Andini tidak merasa lebih baik darinya. Karena niatnya hanya ingin berteman dan bersama selamanya. Namun sepertinya tidak untuk wanita yang sudah dianggap saudara itu. Andini mengambil semua pakaian kotor yang Rio lempar ke lantai. Suaminya itu memang sudah biasa melakukan hal itu. Tepatnya setelah pulang kerja. Akan banyak barang-barang yang berceceran ke sembarang tempat. Sedangkan Rio sendiri langsung mandi lalu berganti baju. Setelah itu dia keluar dengan baju casual tanpa peduli bagaimana Andini merapikan semua kamarnya. Tidak seperti biasanya, kali ini Rio memperhatikan Andini dengan mata memicing. Lelaki itu tampak penasaran akan sesuatu hal. Sedangkan Andini justru terlihat tenang. Ekspresi wajahnya bahkan tampak acuh tak acuh pada sekitarnya. Tadi kamu ketemu sama Sinta? Tanya Rio tiba-tiba. Namun Andini hanya menatapnya dengan mata bertanya. Jawab, jangan cuma diam. Sentak Rio geram. Ia memang paling tidak suka kalau ada orang yang lambat menjawab pertanyaannya. Iya, Andini menjawab singkat setelah menghembuskan nafas panjangnya. Sinta bilang kamu sudah tahu perselingkuhanku dengan dia. Tanya Rio yang diangguki oleh Andini. Iya, dari mana kamu tahu?
Rio bertanya seolah-olah hal itu bukanlah sesuatu yang salah. Ia bahkan masih bersikap angkuh bak orang tak memiliki dosa. Kebetulan saja aku mengetahuinya. Andini menjawab tanpa minat sembari terus merapikan barang-barang yang ada di sana, tanpa peduli ucapan Rio suaminya. Di mana tepatnya? Di depan kantor kamu. Kamu memata-mataiku? Rio menuduh Andini dengan geram. Bisa dilihat dari caranya mencengkram lengan Andini untuk tetap berada di tempatnya. Aku sudah bilang kan, aku kebetulan mengetahuinya. Andini terus saja menjawab dengan nada tenang meski lengannya terasa sakit dicengkram jari-jari suaminya. Baguslah kalau kamu sudah tahu. Aku juga sudah muak menyembunyikannya kalau bukan karena Sinta yang memintanya. Ujar Rio angkuh seperti biasa. Namun Andini hanya mengangguk lalu berjalan keluar kamar setelah meletakkan baju kotor Rio di keranjang. Melihat Andini baik-baik saja seolah tidak memiliki rasa cemburu di wajahnya, membuat hati Rio semakin geram. Andini sudah tidak peduli dengan apa yang dilakukannya, bahkan dia tidak menangis saat tahu ia berselingkuh dengan sahabat baiknya sendiri. Sebenarnya apa yang salah pada diri Andini? Karena dulu dia akan menangis hanya karena melihat suaminya bersama dengan wanita lain. Namun sekarang semua itu terasa menghilang, membuat Rio merasa hampa dan tak nyaman. Andini menutup pintu kamarnya, di saat itulah air matanya tumpah. Ia berusaha menghapusnya, namun semua terasa percuma. Andini semakin menangis, membuatnya harus mencari tempat untuk bersembunyi. Sampai saat matanya tertuju ke arah Adnan, di saat itulah Andini melangkah ke sana untuk membuka pintunya begitu saja. Andini, ada apa? Adnan yang tengah menyisir rambutnya setelah mandi itu dibuat terkejut saat mendapati Andini menangis dan menutup pintu kamarnya lalu berjalan ke arahnya. Aku tidak apa-apa, aku hanya ingin menangis. Andini menjawab dengan suara serak, sembari memeluk tubuh Adnan dengan erat. Kalau kamu tidak apa-apa, kenapa kamu menangis? Apa Rio menyakitimu lagi? Adnan membelai rambut Andini dengan lembut, membalas pelukannya untuk memberinya ketenangan. Tidak kok, hanya saja tadi aku ketemu sama Sinta. Aku bilang ke dia kalau aku sudah tahu semuanya. Perselingkuhannya dengan Rio, aku tahu semua itu. Andini menjawab dengan nada yang sama yang bisa Adnan mengerti perasaannya. Lalu bagaimana tanggapan Sinta? Apa dia merasa menyesal? Tanya Adnan. Namun Andini justru menggeleng pelan, yang tentu saja membuat Adnan tidak percaya. Bisa dilihat dari caranya melepas pelukannya dan menatap tanya ke arah Andini. Dia tidak merasa menyesal. Begitu? Tanyanya memastikan yang kali ini Andini angguki. Apa-apaan dia? Kamu itu istri sahnya Rio. Dia itu cuma selingkuhan. Mustahil dia tidak menyesali perbuatannya ke kamu. Apalagi kalian sahabat baik kan? Adnan tampak ingin marah terutama pada Sinta. Wanita itu benar-benar tidak punya malu bila sampai tidak merasa bersalah dengan Andini. Sepertinya dulu Sinta sering merasa iri denganku, jadi diam-diam dia membenciku. Andini menghela nafas panjangnya, ia masih tidak mengerti kenapa Sinta bisa setega itu berselingkuh dengan suaminya. Meskipun ia sudah tahu alasannya, namun tetap saja terasa sulit untuk mengerti jalan pikirannya. Tapi tetap saja, seharusnya dia merasa bersalah karena sudah mengkhianati kamu, bukan malah bersikap sebaliknya. Sudahlah, mungkin aku belum mengenalnya, atau mungkin memang aku yang salah. Sejak bersahabat denganku, Sinta seringkali mengeluh tentang wajahnya saat itu. Aku yang berpikir bila dia cantik, hanya bisa menyemangatinya tanpa memahami perasaannya. Saat dia berkata kalau aku dulu banyak yang menyukai daripada dia, aku sempat mengabaikan ucapannya. Tapi sekarang, aku mulai memahaminya. Andini menundukkan wajahnya, sesekali ia menghela nafas panjangnya. Begitupun denganku sekarang. Kemarin aku sempat bertanya-tanya kenapa Sinta tega mengkhianatiku. Dia tidak memahami perasaanku sampai dia berpikir bisa berselingkuh dengan suamiku. Mungkin itu juga yang Sinta rasakan dulu saat dia diam-diam merasa iri denganku. Tapi aku tidak bisa memahami keinginannya. Andini menatap ke arah Adnan yang menggeleng pelan, merasa tidak setuju dengan pemikirannya. Hanya karena kamu tidak memahami Sinta pada saat itu, bukan berarti dia boleh membalasmu dengan bermain api di belakangmu. Ketidakpengertian dan pengkhianatan itu sesuatu yang jauh berbeda. Kamu tidak bisa menyamakan mereka hanya karena kamu merasa bersalah. Adnan menjawab tegas sembari merengkuh kedua pundak Andini, berharap wanita itu mengerti bila masalah yang dialaminya selama ini bukanlah kesalahannya. Aku tidak tahu kenapa aku bisa memikirkannya. Mungkin karena aku terlalu banyak dikecewakan tanpa aku tahu kesalahanku apa.
Jadi aku berpikir sebuah kemungkinan yang bisa membuat diriku merasa lebih baik. Setidaknya, aku pantas mendapatkannya karena aku memang bersalah. Andini kembali menitikkan air matanya. Hanya dengan cara seperti itu, ia bisa menerima beban di hidupnya. Begitupun dengan Rio. Dia berselingkuh dengan sahabatku, sering membawa Jalang pulang ke rumah. Sikapnya juga tidak bisa dikatakan baik. Hebatnya, aku bisa menerimanya. Kamu tahu karena apa? Karena aku tahu kekuranganku. Aku wanita mandul. Artinya, apa yang terjadi di hidupku sekarang itu memang murni kesalahanku. Jadi, aku harus menerimanya kan? Andini bertanya ke arah Adnan. Bibirnya tersenyum begitu menyedihkan dengan mata yang terus menangis membasahi wajah cantiknya. Aku tidak akan pernah setuju dengan apa yang kamu pikirkan sekarang. Hanya karena kamu memiliki kekurangan bukan berarti orang-orang berhak merendahkan kamu. Kamu sangat berharga. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang boleh menyakitimu, terlebih lagi dengan alasan kekurangan kamu itu. Kamu harus mengerti itu, Andini. Adnan berujar serius sembari menatap ke arah Andini yang kian menangis. Di detik berikutnya, Andini memeluk Adnan, melampiaskan rasa harunya padanya. Jujur saja, Andini lagi-lagi dibuat bersyukur bertemu dengan lelaki seperti Adnan. Di saat orang-orang yang disayangi justru menyakitinya, Adnan justru memberinya semangat dengan kalimat-kalimat yang dibutuhkan. Iya, aku mengerti. Terima kasih ya. Andini menjawab dengan nada sedikit tenang, membuat Adnan tersenyum lega mendengarnya. Di dalam ruang kerjanya, Rio terdiam memikirkan sikap Andini yang jauh berubah dari sebelumnya. Padahal, apa yang dilakukannya sudah cukup keterlaluan. Ia sudah berselingkuh dengan Sinta, sahabat baiknya. Namun reaksi Andini justru tidak seperti dugaannya. Istrinya itu tampak tak acuh dengan pernikahan yang dijalaninya. Kemarin Sinta pulang dari meeting setelah mewakilinya lalu tiba-tiba datang ke ruangannya untuk menemuinya. Dia berkata telah bertemu Andini di jalan. Saat itu ekspresi Sinta tampak khawatir dan ketakutan. Rio yang melihatnya hanya berusaha menenangkannya dengan cara memeluknya. Setelah Sinta tenang, Rio bertanya ada apa. Di saat itulah Sinta bercerita bila ternyata Andini sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Rio. Anehnya Andini tidak merespon berlebihan. Wanita itu bahkan tidak menangis saat mengatakannya, membuat Sinta kepikiran meski dia berusaha terlihat baik-baik saja. Rio yang mendengar semua cerita Sinta hanya berpikir, dari mana Andini bisa mengetahui perselingkuhannya? Itulah kenapa saat Rio pulang, ia bertanya, namun jawaban Andini pun terkesan sama. Istrinya itu menjawab dengan nada tenang, bahkan tanpa reaksi berlebihan lainnya. Dia benar-benar seperti seseorang yang tidak peduli lagi dengan kabar semacam itu. Meskipun Rio berusaha tidak peduli dengan respon Andini, namun anehnya hati dan otaknya terus saja memikirkannya. Ia tak henti-henti bertanya, kenapa Andini tampak berbeda? Padahal sejak awal Rio tidak pernah peduli, Andini akan tahu atau tidak tentang hubungannya dengan Sinta. Namun sekarang justru Rio yang berharap Andini tidak pernah mengetahuinya. Memikirkan semua itu nyatanya tidak mampu membuat Rio berpikir jernih, terlebih lagi bersikap seperti dulu. Saat dirinya tidak ingin memedulikan istrinya kembali, sampai saat Rio memikirkan hal lain tentang siapa yang sudah memberitahukan Andin tentang perselingkuhannya dengan Sinta. Karena Rio tidak akan pernah percaya dengan jawaban Andini yang mengatakan bila dia kebetulan mengetahuinya. Apa Adnan yang sudah memberitahu Andini? Tapi kenapa? Aku pikir dia akan menyembunyikannya untukku. Rio berpikir keras. Sepertinya sahabat baiknya itu bersikap melewati batas sekarang. Membuat Rio diam-diam merasa geram. Bisa dilihat dari caranya mengepalkan tangan. Kalau dipikir-pikir lagi, sikap Adnan ke Andini juga terlihat dekat. Apa jangan-jangan mereka memang sudah akrab, tapi aku saja yang tidak mengetahuinya? Rio bergumam lirih, merasa apa yang dipikirkannya terasa cukup masuk akal. Sampai saat sebuah ketukan pintu menyadarkan pikirannya, di mana Sinta datang lalu menutup pintu ruangannya dan berjalan menghampirinya. Ada apa? Tanya Rio setelah Sinta duduk di kursi yang berada di depannya. Aku cuma penasaran, apa kamu sudah menanyakan ke Andini tentang perselingkuhan kita? Apa respon dia? Sinta bertanya serius, namun Rio tampak tidak terlalu memedulikannya. Dia biasa saja. Apa? Biasa saja bagaimana? Aku ini sahabatnya, tapi aku justru memiliki hubungan dengan suaminya. Bagaimana mungkin dia bisa bersikap biasa saja? Sinta bertanya tak percaya. Jujur, ia merasa bersalah dengan Andini. Namun, ia juga tidak mungkin menunjukkan kekhawatirannya karena gengsinya terlalu tinggi untuk melakukannya.
Tenanglah, Andini memang tidak peduli dengan perselingkuhan kita. Kamunya saja yang berlebihan sejak awal, sampai tidak mau Andini tahu hubungan kita. Padahal, meskipun dia tahu pun, memang apa dampaknya ke kita? Kita masih tetap sama-sama kan? Rio merengkuh kedua tangan Sinta untuk menenangkannya. Iya sih, tapi tetap saja aku merasa bersalah. Mau bagaimanapun, dia dulu sahabat baikku. Begitu. Lalu kenapa kamu mau mengkhianatinya? Tanya Rio kali ini yang tentu saja tidak bisa Sinta terima pertanyaannya. Aku tidak mengkhianatinya, kamu yang menggodaku lebih dulu. Hubungan kita itu semua berawal dari kamu. Berarti kamu yang salah. Sinta melepas rengkuhannya, namun Rio justru tersenyum sembari kembali merengkuh tangan Sinta lagi. Iya, aku yang salah. Aku minta maaf. Rio menjawab tulus, namun tak mampu membuat Sinta bisa lebih tenang. Tapi bagaimana dengan Andini? Dia pasti akan membenciku kan? Memangnya kenapa? Toh kamu tidak membutuhkan dia kan? Andini memang pernah menjadi sahabatmu, tapi kamu tidak bergantung pada dia. Lalu kenapa kamu takut dia membencimu? Rio bertanya tak habis pikir. Yang diam-diam Sinta setujui ucapannya. Iya sih. Sudahlah, jangan terlalu memikirkannya. Bagaimana kalau nanti sore kita pergi ke mall? Kita makan malam, belanja, nonton, bagaimana? Tawar Rio yang langsung disenyumi oleh Sinta. Bisa dilihat dari caranya tersenyum sumringah. Oke, aku mau. Sinta menjawab semangat. Rio mendirikan tubuhnya di depan pintu kamar mandi pria. Ia sedang menunggu Adnan di sana. Rio berniat menanyakan kecurigaannya tentang siapa yang sudah memberitahukan ke Andini tentang perselingkuhannya dengan Sinta. Bila dipikir lagi, sahabatnya itu berpotensi besar menjadi pelaku atas kecurigaannya, mengingat dia cukup dekat dengan istrinya. Sebenarnya Rio juga tidak ingin mencurigai sahabat baiknya itu, terlebih lagi setelah ia mengelak tuduhannya kemarin tentang kedekatan antara dia dan Andini. Namun entah bagaimana, Rio merasa penasaran. Ia ingin tahu rencana macam apa yang ingin sahabatnya lakukan. Rio, panggil Adnan setelah menyadari sahabatnya itu berdiri di dekat pintu kamar mandi. Kenapa kamu ada di depan pintu kamar mandi? Kalau kamu ada perlu kan tinggal masuk. Ruangannya juga banyak yang kosong kok. Adnan menatap tanya ke arah Rio yang menghela nafas panjang lalu menegakkan tubuhnya. Aku mau tanya sesuatu ke kamu. Rio berujar serius yang dianggupi mengerti oleh Adnan. Oke, kamu mau tanya apa? Kamu kan yang memberitahu Andini tentang perselingkuhanku dengan Sinta? Tanya Rio serius. Namun Adnan justru tampak tenang, seolah sudah mempersiapkan hal itu terjadi. Bisa dilihat dari caranya tersenyum dengan sesekali memainkan lidah di dalam mulutnya. Kamu curiga sama aku? Tapi kenapa? Kamu mulai meragukanku sekarang? Iya, tanya Adnan terdengar ingin menggoda sahabatnya itu. Namun Rio justru terlihat tak ingin digoda. Ekspresi wajahnya pun tampak sama, tenang dan ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Kamu tinggal jawab saja, apa susahnya? Jawab iya atau tidak, dan beritahu aku alasannya kenapa kamu memberitahu Andini tentang perselingkuhanku dengan Sinta. Iya, aku akan menjawabnya, dan jawabanku tidak. Lalu kamu mau apa sekarang? Tanya Adnan dengan melebarkan kedua tangannya, seolah ingin tahu apa yang akan sahabatnya lakukan. Kamu tidak memberitahu Andini, lalu kenapa dia bisa tahu? Dia bilang dia sengaja mengetahuinya saat aku dan Sinta ada di depan kantor. Menurutmu, aku akan percaya dengan alasan murah seperti itu? Untuk apa Andini di sana? Kalau bukan karena dia sengaja ingin memata-mataiku. Dan informasi yang dia dapatkan itu semua dari kamu kan? Tanya Rio serius, namun Adnan justru tersenyum. Seolah apa yang Rio katakan adalah hal konyol yang tidak pernah terfikirkan. Meskipun apa yang sahabatnya itu katakan adalah 100% kebenaran. Asal kamu tahu ya Rio, orang-orang yang bekerja di kantor ini semua sudah tahu perselingkuhan kamu dengan Sinta. Apa kamu tidak berpikir? Mungkin saja ada salah satu di antara mereka pelakunya. Kamu tidak akan tahu kan? Lalu kenapa kamu bisa tega mencurigaiku? Aku pikir kita teman. Adnan berujar tenang, namun nada suaranya bahkan terdengar kecewa. Meskipun bibirnya tersenyum ke arah sahabatnya. Semua pekerja di sini memang tahu Andini, karena aku pernah mengajak dia dan memperkenalkannya kepada mereka. Tapi mustahil mereka berani ikut campur dengan masalah rumah tanggaku. Rio tampak goyah dengan kecurigaannya pada Adnan. Ia merasa bingung dengan apa yang dipikirkannya sekarang. Tidak ada yang tahu kan? Atau jangan-jangan Sinta yang sudah mengatakannya pada Andini?
Tebak Adnan yang langsung Rio gelengi kepala. Merasa mustahil bila Sinta yang melakukannya. Mana mungkin, Sinta sendiri yang tidak ingin Andini tahu hubunganku dengan dia. Mungkin saja dia hanya berpura-pura. Padahal sebenarnya dia hanya ingin memiliki kamu seutuhnya. Jadi dia sengaja memberitahu Andini semuanya. Tidak mungkin Sinta melakukan hal itu, jawab Rio sembari menggeleng pelan. Iya, mungkin memang dia bukan pelakunya. Tapi bukan berarti kamu bisa mencurigaiku kan? Jawab Adnan sembari menyenggol pundak Rio yang hanya didiami oleh empunya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu jadi mempermasalahkannya sekarang? Bukannya kamu tidak peduli kalau Andini tahu atau tidak perselingkuhanmu dengan Sinta? Tanya Adnan penasaran, ia ingin tahu alasan apa yang mendasari Rio mencari pelakunya. Aku memang tidak peduli, bahkan tidak akan pernah. Aku hanya merasa penasaran akan sesuatu hal, tapi aku tidak bisa mengatakannya ke kamu. Rio tampak ragu untuk mengakuinya. Bila alasannya ingin mencari pelakunya karena ia tidak suka melihat perubahan sikap Andini yang tampak tidak peduli dengan perselingkuhannya dengan sahabatnya. Oh begitu, baiklah. Ya sudah, aku minta maaf karena sudah menuduhmu. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya merasa penasaran saja. Rio menepuk pundak Adnan yang diangguki mengerti oleh empunya. Tidak masalah. Aku ke ruangan dulu. Pamit Rio lalu berlalu pergi. Yang lagi-lagi hanya Adnan angguki. Tanpa Rio menyadari bagaimana bibir sahabatnya itu tersenyum sinis melihat punggungnya. Semakin hari hubungan Andini dan Adnan semakin dekat. Mereka bahkan sering menghabiskan malam bersama, terutama saat tidak ada Rio di rumah. Seperti saat ini, saat Adnan tiba-tiba menggendong tubuh Andini yang baru selesai mencuci piring di dapur. Andini yang merasa tubuhnya melayang itu sempat menjerit terkejut. Namun saat tahu Adnan yang menggendongnya, bibirnya seketika tertawa meski kekesalan tampak jelas di wajah cantiknya. Aku kaget, kamu sengaja ya? Andini memukul dada Adnan, yang justru tertawa melihat respon Andini yang menggemaskan menurutnya. Kalau iya kenapa? Tantang Adnan dengan ekspresi wajah ingin menggoda. Matanya bahkan mengerling beberapa kali ke arah Andini yang kian tidak percaya dengan kekonyolannya. Tidak apa-apa, turunkan saja aku. Andini yang sudah sangat lelah itu hanya ingin turun dari gendongan Adnan. Ia tidak ingin Adnan menggendongnya terlalu lama. Aku tidak mau. Adnan menggeleng pelan, bibirnya tersenyum percaya diri yang tak membuat Andini mengerti. Kenapa? Aku hanya ingin mengantarkan tuan putriku ke tempat tidurnya. Apa itu tidak boleh? Adnan melangkahkan kakinya sembari terus menggendong Andini yang tersipu malu mendengar jawabannya. Sayangnya, tempat tidur tuan putri berada di lantai 2. Jawab Andini menimpali candaan Adnan yang terbiasa ia dapatkan. Lalu kenapa? Tubuh tuan putri ini terlalu berat. Anda tidak akan sanggup menggendongnya sampai ke lantai atas. Andini berbisik ke arah Adnan, bibirnya tersenyum sumringah, merasa bahagia bisa berbalas peran dengan Adnan. Kalau saya bisa melakukannya, hadiah seperti apa yang akan tuan putri berikan kepada saya? Ucapannya terdengar percaya diri, bahkan dengan kaki melangkah dan tangan yang masih bertahan menggendong tubuh Andini. Tidak usah bercanda, turunkan saja aku, ujar Andini serius, nada suaranya terdengar meremehkan Adnan. Tidak mau, jawab Adnan tegas sembari terus berjalan, bahkan saat melewati tangga untuk ke lantai atas. Sedangkan Andini hanya terdiam, bibirnya tampak kagum melihat ke arah Adnan yang terus menggendongnya bahkan saat menaiki tangga. Lihat, kita sudah berada di lantai atas. Aku bisa kan menggendongmu sampai ke sini? Adnan bertanya dengan nada bangga. Bahkan wajahnya mendekat ke arah Andini yang kian salah tingkah. Oke, kamu memang hebat. Sekarang bisa turunkan aku. Andini memalingkan wajahnya, berusaha menghindari wajah Adnan yang menggeleng pelan. Aku tidak mau sebelum kamu memberikan aku hadiah karena aku sudah menggendongmu dari lantai bawah. Hadiah apa? Aku tidak menjanjikan apa-apa kan? Andini menatap tak terima ke arah Adnan yang justru tersenyum melihat keterkejutannya. Hadiahnya malam ini kamu harus bersamaku lagi. Adnan melangkah ke arah kamarnya, matanya terus tertuju ke arah Andini, bahkan saat membuka pintunya, membuat Andini kian salah tingkah dengan jantung berdebar di dadanya. Tapi bagaimana dengan Rio? Apa dia pulang malam ini? Andini bertanya kaku. Tatapan Adnan selalu saja berhasil membuat jantungnya tak karuan. Rio tidak pulang malam ini.
Adnan menurunkan tubuh Andini di ranjangnya. Setelah menutup dan mengunci kamarnya, Andini hanya bisa pasrah saat Adnan mendekatkan wajahnya ke arahnya. Bahkan saat tubuh lelaki itu menindihnya dengan sesekali membelai leher dan kulitnya, Andini dibuat merinding dan berdebar. Namun, sangat menikmati permainan yang Adnan lakukan. Keduanya kembali menghabiskan malam lagi dan lagi, terutama saat Rio tidak ada di rumah seperti saat ini. Setiap hari Rio semakin dibuat gelisah dengan tingkah laku Adnan dan Andini. Mereka terlihat kian dekat dari sebelumnya, seperti pagi ini, saat ia dan Adnan akan berangkat kerja. Andini memang menyiapkan semua keperluannya seperti baju dan sarapan. Namun yang tidak bisa Rio terima, istrinya itu hampir setiap saat tersenyum ke arah Adnan. Awalnya Rio tidak memedulikannya. Ia bahkan sempat berpikir kalau Andini mungkin sedang bahagia, lalu tanpa sengaja tersenyum ke arah Adnan. Namun semakin lama, Rio semakin menyadarinya bila kebahagiaan Andini itu berasal dari sahabatnya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Tiara lebih semangat lagi untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.